Bunuh saja aku jika mau. Di kehidupan ini, akan hidup dan mati bersama Ning An. Dia pantas. Kau mati untuknya? Di hidup ini, Hailing kita mati bersama. Kalian. Aleng. Bukannya ku bilang kalau ada masalah panggil aku? Aku baik-baik saja. Betuk dar lainnya tidak apa. Aku cari tabib. Mengobati penyakitku ini butuh 500 tael perak. Nyawa inasepertiaku tidak layak ditolong. Aleng, hanya kau yang tak jejak padaku. Menganggapku berharga. Sedangkan aku hanya punya kau sebagai keluarga. Seandainya tubuhku sehat, pasti kunikahi kau dengan megah. Membuatmu wanita paling bahagia. Tapi tubuhku lemah tak berguna. Yan Nyong. Aku tak bisa terus membebani. Aleng, kau pasti sembuh. Aku akan cari cara menyembuhkan. Ibu, anakmu tak berbakti. Harus menjual peninggalanmu. Semoga arwah ibu di surga melendanji Aleng. Aleng, tunggulah aku. Yan Nyong. Hormat pada Yang Mulia Putra Mahkota. Bangun semua. Yang Mulia Putra Mahkota, sudah 3 tahun bermain-main, masih belum bosan? Gadis ini bukan sembarangan. Legenda. Jangan-jangan benar mencintainya? Dia cuma mainanku. Kalau sudah bosan, langsung kubuang. Kalau dia berbeda dari yang lain, coba uji ketulusannya pada Baginda. Ketulusan, mana mungkin dia tulus. 500 tael untuknya, lebih sulit dari naik langit. Nanti, dia pasti bilang, sudah berusaha keras. Kalian pikir, dia mau berkorban untukku? Mending waktu ini, untuk temani aku, minum di rumah hijau. Tulus atau palsu? Kita uji saja. Yang Mulia tunggu kabar baik. Ganti baju un tucu. Lihat ini. Gadis bau pengangkut keranjang. Siang pura-pura petik tanaman obat. Malam sembunyikan kekasih di rumah. Ibuku bilang, ibunya dulu merayu ayahku. Pukuli dia, ayo. Perempuan jahat. Bunuh dia. Bunuh dia. Jauh darinya, dia penny-penny kotor. Jangan tertular. Sepatu jerami jebol hingga jemuran. Anak perempuan pelacur sok suci. Aleng, tunggu aku. Tuan lihatlah, ini ginseng berusia ratusan tahun terbaik. Kalian siapa? Nona cantik. Katanya kau jual ginseng. Berapa harganya? 500 Tael. 500 Tael. Baiklah, aku harus memberimu 500 tael. Temani aku bersenang-senang. Apa maksudmu? Mau apa? Sebentar lagi kau akan tahu. Kepo. Nona cantik, kau menginjak kakiku. Ganti dengan ini. Kembalikan. Mau? Kembalikan. Kembalikan. Mau? Asal kau berlutut memohon.
Aku akan mengembalikannya. Jika tubuhku sehat, aku akan menikahimu dengan megah. Membuatmu jadi wanita paling bahagia. Dia benar-benar berlutut. Aku mati pun takkan berlutut. Jangan cemberut terus. Senyum. Tersenyumlah. Dia masih bisa tersenyum, demi uang saja, harga diri pun tak ada. Kumohon kembalikan. Aku mohon. Buah jatuh tak jauh dari pohon. Anak perempuan tak tahu malu. Tidak punya malu memang. Jual diri, harusnya ke rumah bordil. Hanya di situ harga bisa tinggi. Mengerti? Pergi. Bagaimanapun juga. Aku harus menyelamatkannya. Pangeran sedang berkeliling. Warga minggir. Kemari. Pangeran sedang berkeliling. Warga minggir. Pangeran sedang berkeliling. Warga minggir. Aleng, Kau naked ya? aku salah lihat. Itu sang pangeran. Mana mungkin Aleng? Kau ini anak castle. Lihat pangeran kenapa tak bersujud? Apa yang kupikirkan ini? Lebih penting jual obat untuk obati Ahlang. Lagu ini bagus. Lanjutkan. Tentsu. Kemari. Menyelamatkan seorang pria sampai nekat ke rumah bordil. Apa ini sepadan? Asal bisa selamatkan Ahlang. Nyawaku pun tak apa. Ini setimpal. Melihat hubunganku dengan ibumu yang sudah lama pergilah. Hari ini ada tamu VIP di rumah hijau. Ginsengmu mungkin laku. Terima kasih Tante Su. Aku tak akan merepotkan. Ganti bayula. Tuan muda. Kemampuanmu pura-pura sakit. Benar-benar sempurna. 3 tahun. Gadis itu tak menyadarinya. Tak mungkin. Ahlang sedang istirahat di rumah. Tak mungkin ke rumah bordil. Anda bilang, khawatir merusak reputasi. Lalu kenapa ke sini? Mengusir semua wanita. Lalu seru apa lagi? Kau tak mengerti ini. Terlalu. Lao Xiong Mahuai, Ani Demi Chuyun. Nona Chu menjaga kesuciannya. Itu tunangannya. Dia benar Ahlang. Ternyata punya tunangan. Ahlang takkan bohong. Aku akan konfirmasi padanya. Bicara soal wanita. Suyan itu. Sudah kami permainkan. Tuan muda. Tuan telah melatihnya pato laksana anjing. Semua demi Tuan. Dia sampai bersujud padaku. Tuan tidak tahu saat itu wajahnya dengan ekspresi menyesakan itu. Demi kotak itu. Dia menanjas dan berlutut memohon. Suaranya sampai bergema. Harus diakui trik Tuan. Luar biasa, tinggi sekali. Emo Huai. Rupanya mereka semua utusanmu. Kesalahan apa yang kulakukan? Hingga kau mempermainkanku? Tuan muda. Tuan muda.
Jangan-jangan Tuan benar-benar jatuh cinta? Kau kira aku akan cinta pada mainan? Kukura. Kaulah cahaya hidupku, satu-satunya harapan. Tak Kuzanka. Cinta yang katanya. Hanya hiburan saat bosan. Tuan muda. Dengarkan, aku sangat suka gadis jenis ini. Tuan muda, bila tuan bosan nanti, berikan padaku untuk main. Berani ko sens-tu wanitaku? Kau cari Tenangkan diri, tuan. Zhao Lin bicara sembarangan. Maafkanlah dia kali ini. Pelayan, masuk dan tuangkan anggur. Tuan muda, ada masalah, tuan? Tuan muda, dengarkan nasihatku. Orang semacam itu cukup untuk hiburan. Jika benar jatuh cinta, mainan tetaplah mainan. Kumarakia, je la taperai en puant. Berikan harapan palsu, lalu hancurkan hidupnya. Bukanlah iburan yang bek? Bisa kau tuangkan? Maaf. Akan kuseka segera. Siapa is un camp aubergine? Kau tumpakan anggur ke Tuan Montag. Masih mau kabur? Cepat bersujud. Den minta maaf pada Tuan Montag. Berani sekali kau memalukanku di depan umum? Mohon pengampunan tuan-tuan. Hukumlah sekehendakmu. Terbukti kau penyaya, berkorban nu awa. Demi benda sepele? Hukumlah semaumu. Baik. Jilat sampai bersih. Atau Merangkaklah ke sana. den ambil denken mulut seperti anjing. Berani menatap? Pergi. Anjing pintar, bawa pulang ginseng itu. Tuan-tuan dan nyonya. Ini, ada apa ini? Gadis ini datang ke rumah Bor untuk mengobati kekasihnya. Dia masih muda dan tidak tahu sopan santun. Aku bersedia menggantikan hukumannya. Koberani ikut campur. Orang serakah sepertimu, pasti takkan rela lepaskan ginseng. Ambil ginseng itu dengan mulutmu. Kalau tidak, bakar ginsengnya sekarang. baik. Jengen. Merangkaklah. Mau ginsengnya atau tidak, cepat merangkak. Kusuruh ambil dengan mulut, bukan dengan tangan. Gigit. Ambil pakai mulut, cepat. Gigit. 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 Membosangkan. Tuan, lihatlah. Tidak. Berani kau sakiti Tuan Montag. Yan Niang. Yan Nyang. Tuan Montag. Wanita ini hanya mau uang. Mereka cari keuntungan saja. Yan Niang jaga nama baik. Mana manquin d'attend que sini. Pasti aku salah lihat. Jika koteru ganggu wanita. Pergilah dari sini, jika nama baikku ternoda. Hukum mati 10.000 kali pun tak cukup. Ja, ja. Kipas lipat ini, cukup untuk 10 keturunanmu. 10 keturunan? Suyen. Untuk 500 style, kau perderekan nyawa, tapi hadiahnya lebih besar. Bersyukurlah. Aku tak berhutang. Mengapa harus berterima kasih? Kau.
Bagaimana kabarnya? Kau baik-baik saja? Ibu, anakmu tidak berbakti. Salah menilai orang. Hari festival Lentera ini, putra mahkota yang hilang, telah kembali ke istana. Baginda ini memerintahkan putra mahkota turun ke rakyat. Sudah festival Shangyuan? Putra mahkota sedang berkeliling. Warga harap menyingkir. Paduka putra mahkota. Cepat berlutut, cepat. Kau ini, masih berapa banyak yang kau sembunyikan? Mo Wei. Cepat tundukkan kepala. Putra mahkota sedang berkeliling. Warga harap menyingkir. Kau nona kecil ini. Mengapa tak bersujud pada putra mahkota kalau bukan karena kewaspadaanku? Kau. Yanyong. Lihatlah lentera ini. Indah bukan? Yang Alang pilih pasti indah. Baik. Lentera Kongming ini buatanku sendiri. Tahun depan nanti, kita kumpulkan uang untuk beli yang lebih cantik. Tidak. Menurutku ini sudah cantik. Orang tua sering bilang, tulis permintaan di Lentera Kongming. Langgedekan tahu. Alang mau menulis apa? Bintang api di jalan panjang. Menyombung. Awan. Longi. Tarian naga usai. Riuh ribu orang. Siapa mengubah angin jadi siang, berserak di dunia. Malam yang terang. Tulisanmu ini. Apa maksudnya? Berharap dunia damai. Rakyat hidup sejahtera. Begitu ya? Kau benar-benar bermimpi besar. Setiap tahun nanti, kita terbangkan Lent era bersama. Setuju? Baiklah. C'est la mania. Tuan Ning. Disinilah. Tuan Ning. Maaf, Yan Niang seharusnya tidak mengganggu Tuan Ni. Jangan kira Yan Niang. Aku ini orang yang semena-mena? Bukan. Terima kasih atas pertolongan Tuan Ning. Mengapa nekat bunuh diri? Aku. Tak mau bicara ya sudah. Jangan memaksakan diri. Yan Niang bukan sengaja sembunyikan, hanya saja. Kebaikan Tuan Ni. Yan Niang tak bisa membalas. Aku menyelamatkanmu karena takdir. Tak perlu pikirkan balas budi. Lajapila. Aku guru sekolah swasta.
Kalau memanfaatkan kebaikan, tahun-tahun belajar jadi sia-sia. Yan Niang. Masih ada hal. Setelah semuanya selesai, baru akan berterima kasih. Tuan, apa yang terjadi? Ben Gun. Ben Gun. Siapa kau? Pandren, Paduka diam-diam mengawasi Yan Niang. Tak pernah ikut campur. Kenapa kali ini? Kukira dia sudah dapat jodoh. Tak disangka, keponakanku di Istana Timur, buta mata mengkhianatinya. Yan Niang. Dulu kukira, aku hanya bisa menjagamu diam-diam. Kini, Tuhan beri kesempatan kedua. Kali ini, tak akan kusia-siakan. Kau dengar kabar? Soal Su Yan ini. Pernah ke rumah pelangi. Naga melahirkan naga. Phoenix melahirkan Phoenix. Putri imut ini ke rumah pelacuran. Ini bukan hal aneh. Di permukaan, gengsi dijunjung tinggi, lebih dari nyawa. Tapi diam-diam, malah ke tempat mesum, seperti rumah pelacuran. Tak tahu malu. Yan Niang. Ku dengar kau jual diri di rumah pelacuran. Mau kebantu? Menjagakan usahamu? Jangan pergi. Kira aku tak punya uang? Lepaskan. Temani aku main. Lepaskan aku. Uang ini semua untukmu. Lepaskan. Teriaklah. Lepaskan. Lihat siapa yang mau menolongmu. Sama seperti ibumu. Bisa dibeli dengan uang. Berani menggigitku. Hari ini kuajarimu. Jika berani mendekat, aku lawan sampai mati. Berani? Lihat apakah aku berani. Barang because yang Yuseng. Gratis pun tak ku mau. Sekarang dia pergi. Kau dan ibumu sama. Dia jadi pinch cut? Ayo pergi, jangan lihat. Mo Huai, inikah yang kau inginkan? Yan Niang. Ini namamu. Ajari aku tulis nama. Baik. Aku sudah bisa tulis nama. Lihat. Sudah. Di hati, aku hanya mainan bagi. Kau memberiku harapan, lalu kau mendorongku ke jurang. Yan Niang. Aku sudah pulang. Kémarin Festival Changjuan. Kau tak pulang semalaman. Aku sangat khawatir. Lukamu bagaimana? Sudah sembuh. Ya.
Sudah benar-benar sembuh. Lihatlah. Waktu itu, kau cari uang. À pas comment des camps ses yeux as-tu? Sekarang lukaku sembuh. Mari kita berusaha untuk menebusnya kembali. Sudah selesai? Emo Huai. Kita sudah selesai. Yan Nyong. Apa yang kau bicarakan? Kau hanya mempermainkanku. Yan Nyong. Apa yang terjadi padamu? Kau sendiri tahu apa yang terjadi. Aku benar-benar tak tahu apa yang terjadi. Yan Nyong. Kau baik-baik saja? Aku sungguh tak tahu apa yang terjadi. Ini kipas siapa? Ini bukan urusanmu. Kenapa bukan urusanku? Mo Huai, terakhir kukatakan. Yurasenku, bukan urusan. Aku putus hubungan dengan... Yan Nyong. Terakhir kukatakan. Yurasenku, bukan urusan... Kakak Mo Huai. Yuner. Kenapa kau datang? Kakak Mo Huai. Kue bunga osmanthus buatanku. Cobalah cicip. Bagaimana rasanya? Rasanya cukup enak. Lang. Kondisi fisikmu unik. Harus hati-hati dengan makanan. Mulai sekarang makan harian. Aku yang atur. Kubuat kau gemuk sehat. Kakak Mo Huai. Kakak Mo Huai. Kakak Mo Huai. Kakak Mo Huai. Cepat. Panggil tabib sekarang. Kakak Mo Huai. Kakak Mo Huai. Kakak Mo Huai. Kakak Mo Huai. Yan Nyong. Yang Mulia Putra Mahkota, akhirnya Yang Mulia sadar. Yang Mulia pingsan 2 hari, buatku sangat khawatir. Apa yang terjadi padaku? Akhirnya kau sadar. Tabib berkata Yang Mulia. Terkena angin jahat. Akibat penyakit ruam. Yang Mulia Putra Mahkota, selama 2 hari ini, Nona Chuyang. merawat Yang Mulia siang malam. Kakak Mo Huai, karena makan kue buatanku, jadi sakit. Kakak Mo Huai. Cepatlah. Kakak Mo Huai. Ini mau apa? Yang Mulia Putra Mahkota. Lihatlah Nona Chu, sangat mencintai, tak mau berpisah sedetik pun. Kakak Mo Huai. Pergico. Pergi. Yang Mulia Putra Mahkota, Yang Mulia ini, Diam. Bicara satu kata lagi. Acubunuco. Yar, Tuan Muda. minum alkohol merusak badan. Penyakitmu baru sembuh. Jangan minum banyak alkohol. Lepaskan aku. Tuan Muda. Ada masalah APA? Bicaralah pada kami, benar. Siapa berani ganggu Tuan? Itu bunuh diri namanya. Suyan. Berani putus hubungan dengan. Bahkan mendekati pria lain. APA? Itu. Perempuan desa kampungan, berani memperlakukan tuan seperti ini. Aku akan segera bawa orang menangkapnya. Suruh dia berlutut minta maaf. Tunggu. Berani memutus hubungan denganku. Suyan. Kosanga Kuran Ajar. Niang Yan. Tuan Ning. Apa yang bawa Tuan ke sini? Sudah beberapa hari berlalu. Tak tahu kondisi lukamu bagaimana. Kubelikan kue-kue ini untukmu, sekedar menjengukmu. Repotkan Tuan Ning datang lagi. Silakan Tuan masuk duduk. Aku akan segera selesai. Biarkan aku membantumu. Kau, Tuan Ning. Kira aku orang yang malas bekerja.
Tak bisa bedakan padi-padian. Tianggon Tuan Ning, cocok untuk menulis dan membaca. Pekerjaan ini tak pantas untuk... Biarkan aku sendiri. Niang Yan. Sudah kukatakan. Manusia, tetaplah manusia. Tak ada perbedaan derajat. Pekerjaan kasar ini, kenapa kau boleh mengerjakan? Aku tak boleh? Kalian. Sangat mesra sekali ya. Untuk APA kau datang? Siapa dia? Sudah kukatakan. Yurasengku, tak ada hubungannya denganmu. Apakah dia pemilik kipas itu? Niang Yan bilang. Dia tak ingin berhubungan denganmu. Suyan. Kau tega meninggalkanku demi dia. Demi sedikit uang, kau tak malu lagi? Kau benar-benar tak mengerti dia. Mulut bilang cinta. Tapi nodai nama Niang Yan. Suyan. Lebih baik kau jelaskan, apa hubunganmu dengannya? Benar. Aku memang demi uang. Hingga meninggalkanmu. Huang. Suyan. Kuanga papatigata ini. Bajikita? Mo Huai. Ucapan ini keluar dari mulut. Sangat ironis. Hanya kesalahan semata. Suyan. Apa kau sadar ucapkan ini? Aku tahu. Aku hanya ingin hidup tenang. Mulai sekarang. Tak ingin bersamamu lagi. Kau telai. Dia bilang tak ingin berurusan. Hanya ingin hidup tenang. Kau cari mati? Aku cuma guru biasa. Di siang bolong begini. Perani mempunyai? Ko ta eu diri Kumaguru. Berani bicara seperti ini? Mo Huai. Jika masih mau jaga harga diri. Sudahlah, jangan dibahas lagi. Gengsi. Suyan. Kau berani bicara soal gengsi? Kau hanya cinta harta, bukan orangnya. 3 tahun hubungan kita. Ko buan bejitu saja. Bahkan mau mempermalukanku di depan umum. Kau sendiri yang carry malu. Bae. Aku yang terlalu berharap. Aku yang cari masalah. Suyan. Jangan sampai kau menyesal. Maaf Tuan Ning. Kau baik-baik saja? Aku tidak apa. Justru kamu. Orang yang ingin kau bunuh diri dulu. Dialah itu ya? Tidak apa-apa. Pesanku tetap sama. Jangan menyiksa diri sendiri. Ada masalah, beritahu aku. Bukan apa-apa. Hanya aku yang bodoh. Maafkan aku, Tuan Ning. Kau jadi ikut terseret. Aku tidak takut. Suyan. Ada sesuatu ingin kutanyakan. Apa itu? Maukah kau menikah denganku? Apa katamu, Tuan Ning? Kenapa tiba-tiba bicara ini? Bukankah kamu yang bilang tadi? Kau bilang kita berdua sudah. Bukan. Aku hanya... Tuan Ning. Kau pria terpelajar. Sedangkan aku... Sudah kukatakan, status tidak penting bagi. Jika kita menikah, keluargaku pun bisa menerima. Mo Huai takkan ganggu kamu lagi. Bagi kita berdua, ini adil. Tidak. Bagi MU ini. Sangat tidak adil. Niang Yan. Aku tidak mau membohongi. Tapi ada rahasia yang kusembunyikan. Soal alasannya. Masih belum bisa kuungkap. Aku temanimu lewati masa sulit. Kau biarkan aku simpan rahasia ini. Boleh? Tuan Ning. Beri aku waktu untuk pikirkan. Tentu. Aku akan selalu menanti. Paduka, hamba ucapkan selamat atas kesuksesan Paduka. Berani mengejek tuanmu? Hajar kau.
Niang Yan, dulu kau selamatkan aku yang terluka. Kini jelerangku lindungi kamu. Yang Mulia Putra Mahkota, Biro Sandang kirim pakaian baru. Silakan Paduka periksa. Alang, cepat lihat ini. Buat apa kau beli kain sebanyak ini? Tentu untuk membuat baju. Alangku tampan sekali. Pakai apapun pasti. Salah. Alangku tampan pakai apapun. Kain-kain ini pasti mahal harganya? Habis setengah koin perak. Untungnya kemarin, banyak mengumpulkan jamu, ditambah kami berhemat. Akhirnya terkumpul. Lalu pakaianmu? Aku tidak apa, tapi kau wajah keluarga kita. Yang Mulia, Tidak apa. Pakaian-pakaian ini. Ganti semuanya. saya. Yin Yang, kau pergi. Yan Yong. Hormat pada Yang Mulia. Kau bernama Yan Yang? Benar, Yang Mulia. Ya. Ganti namamu. Cepat ubah namamu. Saya. Ini. Pohon persik? Ya. Yang Mulia ingin makan buah persit? Pohon persik. Elang. Ini pohon persik ditanam ibuku. Nanti musim berbuah. Aku petik untuk manis sekali. Jangan biarkan pohon ini terlihat lagi. Saya. Aku putra mahkota. Mana Kekurangan wanita? Suyan. Kau cuma wanita desa. Jangan kira aku tak bisa melupakanmu. Tuan Li, ini jamu segar kukumpulkan. Ngapain diperiksa? Kita kerja sama 10 tahun. Jarumu selalu berkualitas. Kalau Tuan Li tahu sulitnya kukumpulkan. Tambah koin perak. Untuk Nona Yan, tambah setengah koin per biji. Nona Yan. Ini kelebihannya. Anggap hadiah pernikahanmu. Kau dan kekasihmu, kapan nikahnya? Tidak, kami. Kau mau apa? Jemputmu pulang. MOY. Kita sudah tidak ada hubungan lagi. Publie Tokomi. Ambil uangnya dan pergi. Kau adalah milik Yan Nian. Pergi sana. MOY. Apa sebenarnya maksudmu? Aku tahu kau suka toko ini. Kubeli untuk hadiahkan padamu. Aku tidak mau. Kenapa? Bukannya kau butuh uang? Ini ku bayar. Mo Huai mau bawa aku kemana? Pulant. Lepaskan. MOY, lepaskan aku. Aku mau pulang. Mulai sekarang, ini rumahmu. Bukankah kau tinggalkan aku demi uang? Rumah besar ini, sekarang menjadi milikmu. Dijkjar Music Terrace. Pra-pra miskin. Permainan membosankan ini. Sudah 3 tahun tak bosankah? Belum bosan. Aku tak bilang berhenti, jangan berhenti dulu.
Sejak kecil, tak ada yang berani tampar wajahku. Kakek mau huai. Kakek mau huai. Kenapa wajahmu? Kok kamu bisa datang? Cuaca hari ini cerah. Aku ingin jalan-jalan. Kakek mau huai. Temani aku yuk. Aku pergi sebentar. Maaf, Meneer Lee. Aku mengejutkanmu tadi. Tak apa. Nona yen. Ini sertifikat apotek. Kau. Aku tak mau. Aku sudah putus hubungan. Kalau ketemu dia nanti, berikan saja padanya. Tak apa-apa kalau begitu. Aku lihat kau tumbuh besar. Lur lembut dalam kuat. Wadak tega. Kalau terlibat dengan pejabat. Tenang saja, Meneer Lee. Aku mengerti. Kakek mau huai. Kakek mau huai. Lihatlah. Cocokkah aku pakai ini? Cantik. Di mataku, kaulah yang tercantik. Yan Nyong. Bunga yang indah. Yan Nyong. Kau lebih cantik dari bunga. Di mataku, kaulah yang tercantik. Cantik tidak? Cantik. Yan Nyong. Kau selalu bilang. Coopérant Biaza. Tapi bagi Kola. Arta Termulia. apa yang kau lihat? Kau tak izinkan aku sebut namamu. Katanya takut Ketawan Muzu. Tapi sekarang, kau malah berciuman dengannya di depan umum. Ternyata, di hati, aku memang tak pantas untuk... Apa yang terjadi tadi? Tak ada apa-apa. Hanya ingin mencium Kak Mo Huai. Tuan, apa yang Tuan cari? Carry QK Hua, Yan Niang biasanya suka sekali makan kue ini. Tapi karena Mo Huai sakit setelah memakannya, dia berhenti makan kue ini. QK Hua Yang Manis. Lewat sana. Pak, beli 2 kotak ini. Sayap. Lalu kenapa tidak suruh pelayan membuatkan? Beli yang biasa. Kau tahu apa? Ini rasa favorit Yan Jiang, mengerti? Tuan Teramat. Yan yang Tuan maksud. Apakah Su Yan itu? Benar. Kau kenal dia? Dulu dia tak pernah mau beli. Makanya, saya ingat baik wajahnya. Tapi, ada 2 preman tadi. Tanya alamat Yan Yang. Saya tak kasih tahu. Kapan itu terjadi? Sudah 1/4 jam. Cepat. Ini, Tuan. Ibyu. Anakmu salah memilih orang. Aku hancurkan ginseng pemberianmu. Nona cantik. Kalian siapa? Temani kami main. Iya dong. Kalian. Apa maksud kalian?
Mau apa? Kau kerkunan perform perangsang. Jika tidak bercinta, kau bisa mati. Benar. Kami berdua datang menyelamatkanmu. Menyelamatkanmu. Lepaskan. Aku duluan. Tolong. Lepaskan. Tolong. Yan Yang. Di siang hari bolong, berani kalian memperkosa wanita? Saya Lan. Dasar pria cupu, berani ikut campur urusanku? Akan kuberi pelajaran. Ilmu silat kacangan begini. Berani berbuat mesum. Kau tahu siapa kami berdua? Aku akan lapor pada bosku. Bunuh kalian, tunggu saja. Yan Niang. Kau baik-baik saja? Ningen. Tolong aku. Yan Niang. Yan Niang. Tenangkan dirimu. Jangan pek ini. Maaf, Yan Niang. Selama ini ingin melindungimu. Tapi malah menyakitimu. Justru kau yang terluka. Masih ingatkah kau? Dulu kau pernah menyelamatkanku, sejak pertama kali melihatmu. Kau jadi bayang-bayangku. Mungkin di matamu. Aku hanya dorongan cinta. Melihatmu bahagia dengan Mo Huai. Jujur saja. Aku sangat cemburu padanya. Tapi melihatmu seperti sekarang ini, kurasa cinta tak pantas diungkapkan. Tak pantas merusak kebahagiaanmu. Jadi aku hanya bisa diam-diam memperhatikanmu. Tak pernah muncul di hidupmu. Yan Niang. Aku tahu lukamu masih dalam. Kau tak percaya siapa pun sekarang. Tapi akan kutemani kau keluar dari bayang masa lalu. Percayalah padaku. Berikan aku satu kesempatan. Bagaimana? Setidaknya sebelum kau lupa Mo Huai, biarkan jadi perisaimu. Jika saat itu kau masih tak cinta, aku akan melepas. Biarkan kau cari kebahagiaan sejati. Aku akan menantimu, menunggu kau perlahan melupakannya. Bahkan jika ini hanya transaksi.
Selamat Nona muda, bisa menikah dengan Tuan Ning, lelaki baik seperti dia. Hidupmu akan penuh kebahagiaan. Benar, Nona sangat beruntung bisa menikahi Tuan Ning. Ini jadi impian banyak gadis yang mereka idamkan. Benar? Iya betul. Kalian semua salah bicara, bukan Yan Niang yang beruntung, bisa menikahiku. Tapi aku Ning An yang beruntung, bisa memperistri Yan Niang. Yan Niang mulai sekarang, istri sah Ning An, kumohon pada kalian. Bantu mencegahnya. Selamat. Ayo pergi. Pergi. Yan Niang. Yan Niang. Saat kita menikah. Mari ziarahi orang tuamu. Mainan tetaplah mainan. Gadis rendahan yang lucu ini. Beri dia harapan. Lalu hancurkan hidupnya. Bukankah itu lebih seru? Yan Yang. Kamu kenapa? Kamu tidak enak badan? Tidak. Aku pergi sendiri saja. Aku takut orang salah paham. Nanti reputasimu terganggu. Yan Yang. Sudah kukatakan. Aku tidak peduli apapun. Beberapa hari yang lalu, suatu malam, coba tebak apa yang terjadi? Ada seorang wanita masuk ke hutan sebelah sana, langsung masuk begitu cepat. Tahu? Ini pasti orang penting keluarga siapa? Kenapa datang ke sini? Bukankah ini si manis yang dari keluarga itu? Wanita ini persis ibunya. Jago menggoda pria. Lihatlah, baru beberapa hari lalu pergi satu, sekarang datang lagi. Berani menikahi wanita cantik macam ini? Pria ini juga bukan orang baik. Tentu saja. Aku mempermalukanmu. Yan Niang masih perawat. Dia istri sah Ning An. Yukin, kau pikir siapa dirimu? Urusan kami bukan urusanmu. Aku ulangi sekali lagi. Pria yang bisa menikahi si manis, pasti juga brengsek. Benar? Berani menghina tuan kami? Kau cari mati. Minta maaf, aku biarkan kau hidup. Ampun, Tuan. Maafkan kami. Tak berani lagi. Mohon maaf, Tuan. Maafkan. Maaf Ningan, seharusnya tak ajakmu ke sini. Kulihat mereka memengkelmu Tuan. Kau pergi ya? APA. Aku berpikir, karena datang ke rumah, harus ada kesan meyakinkan. Jadi, diam-diam cari orang untuk pencitraan. Mereka. Kau yang sewa mereka? Sewa menyewa juga tidak tepat. Lihat. Pemimpin itu berutang budi padaku. Jadi, hadapi penjahat seperti ini, cuma bisa takuti mereka sekali. Mereka tak akan ganggu lagi. Kalau tidak, mengalah terus, mereka akan semakin menjadi. Aku permisi dulu. Tangerine. Kapan aku berutang budi? Baru saja. Sebagai pelunasan utang, gajimu bulan ini dipotong. Tuan. Aku salah. Salahku, Tuan.
Bu, aku tahu. Yan Yang tak percaya siapapun sekarang. Tapi aku mau temani dia. Bahkan jika akhirnya dia pergi, aku akan melepaskannya. Ibu, pilihan putri. Benar atau salah? Yan Yang. Yan Yang. Yang Mulia. Yan Yang sudah ganti nama jadi Wan Qiu. Seperti Perintah Paduka, semua staf bermarga yang di kediaman, atau nama mirip Yan, sudah kami ubah semua. Mengerti. Ada perintah lain, Yang Mulia? Suamiku. Cisipila, ini teh liar dari gunung. Rasanya mungkin unik. Bagaimana? Yang Mulia, hamba akan isi teh hangat. T'accusa. Temani aku jalan-jalan. Baik, lapor. Yang Mulia, ada kabar dari Suyan. Kabar mengatakan, Hari ini, Suyan akan menikah. menikah. Dengan siapa? Konon. Dengan guru bernama Ning An. Sampaikan perintah. Bawa semua penjaga Istana Timur. Ikut aku. Cantik sekali. Nyonya Yan and Dan Tuan Ning, sungguh pasangan ideal. Tak ada kecocokan sempurna. Ini hanya transaksi belaka. Nyonya Yan, waktunya tiba, saatnya sembahyang. Suyan tak izinkanku. Berani kau menikah? Sujud pada langit, bumi, matahari, dan bintang. Hormat. Sujud pada orang tua yang mengasuh. Hormat. Yan Yang. Janjiku padamu. Akan kuingat seumur hidup. Sujud antar pasangan. Yan Yang. Kau hanya bisa menikahi. Ikut aku. Pergi sana. Hari ini hari bahagiaku. Bila TMU datang memberi selamat. Silakan duduk di tempat terhormat. Tapi bila mau buat masalah, Ning An tak menerimamu. Kau bilang tak diterima. Ya sudah tak diterima. Pergi sana. Atau kubunuh kau. MOY. Jangan lukai dia. Ikut aku. Tidak mungkin. Kukatakan sekali lagi. Ikut aku. Ku pun ulangi sekali. Kau takkan bisa bawa Suyan hari ini. MOY. Hari ini hari pernikahan. Kau tak punya sisa perasaan? Tanpa izinku. Kotak boleh menikah. Siapa berani sans cukup. Akan kubunuh. Kau. Bawa kemari. Kok bisa kau? Suyen.
Desar Wanita Cantik. Barani Suru Orang Pukalaku. Pamanku pegawai kabupaten. Lepaskan aku sekarang. Dulu kau pernah sebut dia. Dia terus mengganggu. Belakangan makin menjadi. Bahkan berani menyentuhmu. MOY. Apa maumu sebenarnya? Sudah kukatakan. Hanya aku yang boleh sentuhmu. Siapa berani sentuhmu? Akan Kubunu. Tangan mana yang sentuh dia? Kau. Apa maumu? Kau punya bukti? Tunjukkan buktinya. Bila tak ada bukti. Aku. Terlalu banyak bicara. Lepaskan aku. Ini hukuman sewenang-wenang. Kau akan dapat balasan. Balasan langit. Ada yang bilang padamu? Akulah langit itu. Potong lidahnya. Lepaskan aku. Jengen. Yan Nyong. Kau puas sekarang? MOY. Sudah cukup. MOY. Kenapa kau berubah seperti ini? Ini semua demi kamu. Dia terus menghinamu. Ini konsekuensi yang pantas untuknya. Menenekku. MOY. Yang paling sering menghinaku adalah kau. Tangan mana yang dia sentuh? MOY. Hari ini hari pernikahanku. Maukah kau penuhi tempat ini dengan darah? Menikah. Aku pernah bilang, hanya aku yang boleh menikahi. Sekarang katakan padaku, tangan mana yang menyentuhmu? Mo Huai, dengarkan baik-baik. Kau suka membunuh. Aku tak TAPI. Jangan sakiti Yan Niang. Kedua tangan. Potong semuanya. Hentikan. MOY. Kenapa kau begitu kejam? Kejam? Dia terus menghinamu. Pantas mati. Apa Yong Kolakukan Tuknya? Hanya tipu muslihat. Aku memang menyembunyikan sesuatu. TAPI. Aku berbeda denganmu. Aku takkan menipunya. Yan Nyong. Apa Yong Diaberi? Aku juga bisa. Yang tak bisa dia beri, aku pun bisa memberimu. Demi Camus. Aku rela lakukan apa saja, asalkan kau ikut aku. MOY. Aku hanya ingin hidup tenang. Tak ingin ada hubungan dengan... Takmo. Berhubungan denganku? Justru aku ingin kau. MOY. Yan Nyong. Kau sudah tahu Caraku bekerja. Di dunia ini, tak ada yang tak bisa kudapat. Jika ada, akan kuhancurkan dengan tangan. MOY. Akan kuberi penjelasan. Pergilah sekarang. Baiklah. Aku bisa menunggu. Tapi jika kau ingkar janji, kau tahu akibatnya. Yan Niang, jangan khawatir. Aku di sini. Dia tak akan lukai kau. Ini semua salahku. Aku tak mau kau terlibat masalah ini tanpa alasan. Yan Niang, dengarkan aku. Sebelumnya aku menyembunyikan rahasia darimu. Sedala Ningen. Jangan lanjutkan lagi. Kukira selama ini, dengan usahaku sendiri, bisa melawan takdir. Kini ku sadari, bertemu Mo Huai dulu sudah jadi takdirku. Tidak. Yan Niang, jangan bicara pesimis seperti itu. Aku pasrah pada takdir. Jangan bicara pesimis seperti itu. Yan Niang, percayalah padaku. Ningen. Biarkan aku pergi. Ningen. Kau pernah bilang, saat aku ingin pergi, kau takkan menghalangi. Yan Niang, aku tahu. Kau takut aku terluka kan? Tak apa. Sebenarnya, sejak awal, kau hanya pengganti yang kucari. Yan Niang, aku tak pernah lupakan Mo Huai. Mungkin tak akan pernah bisa melupakannya. Pesta pernikahan ini, anggap saja tak pernah terjadi. Ningen. Lepaskan aku. Ningen.
Kamu orang baik. Karena itu aku tak boleh egois. Membiarkanmu dalam bahaya ini. Kakak MOY. Kau kemana saja? Aku kemana perlu izinmu? Aku putri mahkota, berhak mengatur tingkahmu. Putri mahkota. Kau baru putri mahkota. Karena aku yang mengatakannya. Kau rela untuk seorang wanita menjadikan pasukan rebut penggantian. Seluruh ibu kota sudah tahu. Lalu apa? Aku tak... Kau putra mahkota. Merebut pengantin rakyat jelata. Tak tahukah kau, itu nodai reputasimu? Reputasi tak berarti. Aku tak peduli. Tak peduli. Bagaimana reputasiku? Tahukah kau, aku jadi bahan tertawaan ibu kota. Perempuan penggoda terkutuk ini akan kubunuh dia. Jikako Santu Suyan Sedikitpa. Akan kubunuh. Kopa Ami Perkatanku. Bicara. Mengerti. Kalau mengerti, minggir. Enggak. Jika next time pedangku terhunus. Artinya akan kubunuh kau. Su Yan. Lagi-lagi kamu. Nona, siapa sebenarnya Su Yan ini berani bersaing dengan Yang Mulia? Dia cuma wanita kampungan. Kemarin dia berhasil kabur. Kali ini akan kutunjukkan caraku. Pangawal. Perintah Paduka? Saat Niang Yan tiba, antar dia ke istana selatan. Nanti. Bawa semua pakaian dan perhiasan. Serahkan padanya. Tapi perhiasan itu untuk Nona Chu. Ku bilang semua. Mengerti? Mengerti. Setelah Niang Yan memilih, baru sisanya untuk dia. Siapa yang lali? Jangan salahkan jika aku tak segan membunuh. Saya. Pergi. Nyongyan. Kali ini, jangan kecewakan aku. Nona Yan. Paduka. Tuan muda berpesan. Pilih saja perhiasan yang diinginkan. MOY, kau penguasa seluruh negeri. Kenapa tak mau melepasku? Tunggu sebentar. Tuan mau akan datang. Silakan berganti pakaian dulu. MOY, kau kira aku hanya mengincar ini? Hingga menikahi Ning An? Tahukah Su Yan cara memakai baju itu? Dia cuma orang desa. Mana bisa saingi Nona Chu? Entah kenapa. Tuan Montag ini. Dia berubah total? MOY, kita harus menyelesaikan ini. Bukan? Nyongyan. Tak kusangka kau sekarang berubah menjadi lain. Nyongyan. Ku tahu kau menikahi Ning An hanya untuk membuatku marah. Sekarang kau berhasil. Aku memang marah. MOY, sikapmu sekarang terasa asing bagi Azing. Aku tetap mencintai Takada Yang Beruba. Sinta. Kau bisa bedakan cinta dengan posesif? Perasaanmu pada hanya nafsu menguasai. bukan cinta. Bajamo. Aku menikahi Ning An hanya untuk membuatmu kesal. Dengan sifatmu, jangan biarkan orang lain merebut milik. Bahkan mainanmu pun. Tidak. Aku rela melakukan apapun untuk Yan Nyong. Apa kau tak merasa cintaku? Tak kerasakan apa. Yang ada hanyalah rasa posesif. Kau tak ada apa-apanya dibanding Ning An. Ninggong.
Ninggang. Mengapa hatimu hanya untuk Ning An? Aku ini putra mahkota. Manakala Dangan Sarjana Miskin. Akhirnya kau jujur pada tentang identitas asli. Paduka putra mahkota. Yan Nyang. Dengarkan aku. Denga apa lagi? Dulu kau bersumpah akan hidup bersamaku selamanya. Ternyata aku cuma mainan, terbohongi selama 3 tahun. Tidak. Yan Nyang. Aku tak bermaksud menipumu. MOY. Sudah cukup. Aku tak mau dengar. Tidak. Kau harus mendengarkan. Kau punya ribuan kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Tapi kau terus berbohong. Paduka putra mahkota. Tak perlu penjelasan lagi. Bila tak dapat hati, setidaknya aku bisa miliki tubuhmu. Mau tubuhku? Silakan ambil. Temui aku di villa besok. Atau kau akan menyesal. Berhenti. Hormat pada Nona Chu. Siapa yang bawa orang ini? Sungguh tak tahu sopan santun. Perintah putra mahkota. Bawa dia ke ruang kerjanya. Paduka. Kau Su Yan itu? Benar. Berani benar kau. Merayu putra mahkota. Aku tak pernah merayu siapapun. Bila tak percaya, tanya langsung pada Mo Huai. Kurang ajar. Berani sebut nama putra mahkota. Nona Chu. Pikir baik-baik. Minggir. Aku calon permaisuri. Berani melawan perintahku? Dasar sandal. Mengandalkan wajah cantik. Sinaknya merayu orang. Tidak takut salah incar? Bisa-bisa nyawamu melayang. Sudah kukatakan. Aku tak pernah merayu siapapun. Kau ini cuma perempuan desa kotor. Berani juga membantahku, Hengguel. Tampar mulutnya. Suruh dia berletat. Kakak Mo Huai mau melirikmu. Bahkan nekat menculik untukmu. Rupanya kau punya trik. Trik hina tak pantas ini. Dari perempuan mana? Kau belajar dari ibumu? Jangan hina ibuku. Mengena? Ibumu adalah pelacur. Wajahmu yang mesum ini mirip sekali dengan dia. Diam. Masih tak mau mengaku? Tinggal dengan pria selama 3 tahun. Masih mengaku perawan? Sudah ternoda lama. Mo Huai yang paling tahu. Tanya langsung padanya. Masih berani membangkang? Kalau tidak dihukum. Kau tak tahu diri. Injin jari merak di dehan. Kupatahkan sayapmu dulu. Pukulai dia. Nona Chu. Ini orang yang diminta putra mahkota. Jika sampai terluka, minggir. Pukulai. Jangan pukul Nona Chu. Berani menatapku begitu? Pukul lebih keras. Hantam sampai mati. Sudah tak bisa dipukul lagi. Nona Chu, ini orang penting putra mahkota. Jika mati, hamba yang bertanggung jawab. Bagaimana ini? Jika dia tewas, kakak Mo Huai akan marah. Posisi permaisuriku? Wajahmu memang cantik. Belajar dari ibumu. Trik menggoda pria. Menggoda bangsawan. Mungkin mudah bagimu. Sayangnya, jepit rambut ini hadiah dari kakak Mo Huai. Jika dia menyukaimu, akan kucabik wajahmu dengan jepit rambut ini. Kau menggoda pria, hanya mengandalkan wajah cantik ini.
Jika wajahmu hancur, perempuan desa kotor, apa lagi yang kau punya? Tanyakan pada Mohuai. Mengapa dia tak mau memandang, malah mengejar perempuan desa? Tak takut kucabik wajahmu? Lebih baik hancur. Jika Mohuai bisa melepasku, rela wajahku rusak. Masih keras kepala. Jika putra mahkota menginginkan, kenapa kamu tidak mencari pacarmu? Jika wajah ini hilang, menurutmu, pacarmu masih mau menerimamu? Masih saja keras kepala. Jika pangeran mahkota menginginkan, mengapa kau mencari kekasihmu tanpa wajah ini? Kau pikir kekasihmu masih mau menerimamu? Ning-an bukan untuk orang seperti, lebih baik aku mati daripada mengganggunya lagi. Lagipula, aku pernah mencintai seseorang dengan tulus. Pernahkah kamu dicintai dengan tulus? Jika kau memang ingin begitu, akan kuabulkan keinginan. Wajar jika pria punya banyak keinginan. Apalagi dia pangeran mahkota. Aku tak bisa cegah nanti selir-selir di istananya. Tapi demi posisi permaisuri, aku harus hancurkanmu. Antican. Kakek Mohuai. Yanner. Yan Nian. Yan Nian. Kau tak apa-apa? Kenapa kau datang? Sudah kukatakan. Akan kubiarkan kau pergi. Tapi jika dia tak bisa kuhargai keinginanmu, melihat keputusasaanmu menghadapinya, tak mungkin aku diam saja. Cukup. Inikah yang kau sebut baik pada Yan Niang? Apa urusanmu? Aku mencintai Yan Niang. Tentu ini urusanku. Yan Niang bukan mainanmu. Dia manusia hidup. Diam. Hubunganku dengan Yan Niang. Tak kopami. Yan Niang mencintaimu 3 tahun. Tapi kau jadikan cintanya sebagai kebanggaan. Kau punya perasaan? Yan Niang. Ayo pulang. Tempatku ini. Bukanton pas Mazukeluar, Sezuka Ati. Akan kirbat jalan kaluar. Bunudia. Jangan lukai Yan Niang. Yan Niang. Ningen. Cepat pergi. Yan Niang, aku tak mau pergi. Di mana kau? Di mana aku? Ningen. Aku tahu kau tulus padaku, tapi aku tak bisa egois. Yan Niang, jangan lagi kau bicara. Ningen. Aku tak pernah mencintai. Aku menikahimu hanya untuk membuat Mohuai marah. Ini urusan kita berdua. Pergi kau. Yan Niang, aku tak mau pergi. Yan Niang. Pergi kau. Pergi kau. Yan Niang. Biarkan dia pergi. Biarkan dia pergi. Cepat pergi. Baik, aku pergi. Aku pergi. Pergi. Usirdia. Antugdia. Kau rela mengorbankan nyawa? Ya, C'est un pas le cas? sangat setimpal.
Yan Nyang. Yan Nyang. Dulu aku juga berjuang demi MU sepenuhnya. TAPI. Kau tak pernah menghargainya. Ningen. Kau harus. Yan Nyang. Yan Nyang. Yan Nyang. Cepat panggil tabib. Kakak Mohuai. Dia sudah meninggal. Tak bisa diselamatkan. Mengir. Atau kubunuh kau. Mohuai. Dia cuma mainan. Maukah kau untuk mainan ini membunuhku? Mohuai. Nyonya Yan, kau sudah sadar. Kenapa aku tidak mati? Tabib bilang tusukan itu hampir kena titik vital. Sedikit lebih dalam, dewa pun tak bisa menyelamatkanmu. Lebih baik mati saja. Cobalah jalan-jalan di taman untuk menenangkan pikiran. Kau pikir dengan merengek di depan Kak Mohuai berlagak lemah, bisa dapat belas kasihan? Bejadi Kak Mohuai bosan. Kau akan langsung kubunuh. Kau menyedihkan. Apa katamu? Kubelang. Kau benar-benar menyedihkan. Harrison Kak Mohuai, sama sekali tidak tertuju pada. Percaya tidak aku bisa membunuhmu? Kau lebih menyedihkan. APA. Kubelang. Kau menyedihkan. Hari Kak Mohuai tak pernah untukmu. Omong kosong. Dia pergi ke rumah bordil minum, tapi usir semua perempuan demi aku. Demi aku. Dia rela nodai nama baiknya. Kau Yang. Tunanggana. Kau mengada-ada. Hanya kau yang tahu kebenarannya. Kau lebih mengenaskan dariku. Percaya tidak aku bunuh kau? Kalau bisa, bunuh saja aku. Jika kau mati, tak akan ada yang menghalang. TAPI. Nia Wamar. Masih amankah? Penguel. Nona, jangan gegabah merusak rencana. Kau yang mengandalkan kasih Kak Mohuai, semaunya saja, memang benar. Aku memang tak bisa membunuhmu, tapi pacarmu bisa kubunuh. Berani kau pukul aku. Jika kau yuzik ningen, akan keluaring pada Kak Mohuai. Kau ingin membunuhku. Kau. APA lagi? Mau bilang aku licik? Ya. Kau. Kau benar-benar. Nona. Ningen. Kau sadar? Di mana ini? Ini rumahku. Sudah kuperingati Chuyun, takkan berani ganggu lagi. Bukan urusanmu. Pengawal. Kenal mereka? Ini antek. Kuhukum mereka demi membelap. Mereka mengejek di belakang. Kau orang kampung. Dia membawamu menemiku. Tapi melihatmu dipukul, diam saja. Mereka berani memukul dan melukaimu. Mereka memukul dan menghinaumu. Sama dengan menampar mukaku. Jadi mereka. Pantas mati. Pukuli mereka. Hantam sampai mati. Jenggot.
Jangan tolong. Aku tahu kau tak tahan lihat ini, makanya aku melindungi. Serait Keluar dan Pukuli. Jangan kotori telinga. Emo Huai. Kau jadi kejam sekali. Kejam? Semua ini kulakukan untukmu. Mereka menyakitimu. Harus dibalas. Un tucu. Mo hué. Tanyakan pada hati. Kau hanya peduli gengsimu. Peléon Perrampuan. Penjaga Kasim. Semua karena tidak patuh perintah. Mereka Berakir Bejini. Tahukah kau? Aku pernah berharap hidup bersamamu sampai tua. Sayangnya, Sekarang pun masih bisa. Kita bisa segera menikah. sekarang yang kucintai hanya Ning An. Kau hanya orang yang lewat. Aku tidak percaya. Apa istimewanya si miskin itu? Kalau kau menikahiku sekarang, langit jadi selir putra mahkota. Nanti, Koakan jadis Solirutama. Lebih baik hidup tenang dengan Ning An daripada jadi selirmu. Ko. Yan Nyang. Akutahu. Kau sengaja memprovokasi ingin kubunuh dirimu. Tenang. Aku takkan membunuh. Dan aku malah akan. Kau harus menikahiku. Lupakan impianmu itu. Aku takkan menikahi. Sekarang kau hanya bisa mendengar. Tak punya hak pilih. Harus menikahiku. Jika tidak, Aku akan satu persatu. Membunuh semua orang. Yang pernah berinteraksi denganmu. Bunuh semuanya. Jika kau bilang aku kejam, akan kutunjukkan kekejamanku. Nanti semua orang. Akan Kutankap mereka semua. Satu persatu, kubunuh di depanmu. Satu persatu, akan kutunjukkan dengan darah. Yan Nyang. Sekarang apakah Mau menikah denganku? Baik. Aku suka sikapmu yang berani seperti ini. Pangawal. Apa perintah, Yang Mulia? Tangkap Ninggan. Dan semua warga desa MA. Bawa ke sini. Aku ingin. Jangan. Membunuh. Sayap. Tolong hentikan. Berhenti. Jangan pergi. Suruh dia berhenti. Aku setuju. Aku akan menikahi. Hentikan sekarang. Sudah ku berjanji menikah. Masih apa lagi? Koter lalu Bekati. Mereka menyakitimu. Masih mau membela mereka? Kakap. 3 hari lagi kita nikah. Jangan ada Longan. Jika tidak, kau tahu caraku. Yang Mulia, Palayan Melaporkan. permaisuri meninggalkan surat. Ning Yang Termat. Jika kau baca surat ini, berarti kau sudah aman. Maafkan tulisanku jelek. Tapi aku sungguh belajar. Sejak pertemuan pertama. Tahukah bukan orang biasa. Waktu itu ingin menghindar. Tak mau ulang kesalahan. Jatuh cinta pada yang salah. Orang yang salah itu adalah diri. Kata ulang kesalahan itu sulit ditulis. Sejak kau ajar, lama ku coba menguasainya. Apa sudah lumayan?
Yang beruntung adalah Ning An, yang mau menikahimu. Aku tumbuh sendiri, tak pernah berhayal punya suami idaman. Hanya ingin cari orang yang baik, habiskan hidup ini. Kukira orang itu mohy. Juga pernah kuduga kamu. Kukira kita bisa bersama selamanya. Tapi maaf, aku harus langgar janji. Takdirku dan Mohuai bermusuhan. Semerhedap takkan berakhir. Jadi, semua mulai dariku. Dan berakhir di tangan. Ningen, janji padaku. Jangan cari aku. Hiduplah dengan baik. Tangerine. Saat menyelidiki putri mahkota, kami menemukan sesuatu yang tak biasa. Apa itu? Berdasarkan penyelidikan, Ibunda putri mahkota adalah permaisuri dinasti lama. Dan putri mahkota adalah putrinya. Tuduhan jahat terhadap ibunya huma sekadar untuk selubungi identitasnya. Itu semua fitnah. Terus kenapa? Dia putri dinasti lama, atau rakyat jelata, tak penting. Tangerine. Bicaralah langsung. Ayah anak mereka sudah keterlaluan. Mo Wanshan. Dulu memalsu wasiat kaisar. Rebut Takta. Kari Tata Paduka. Kini putranya datang lagi rebut putri mahkota Paduka. Apa maksudmu sebenarnya? Tangerine. Mo Wanshan ingin bunuh Paduka. Karena itulah Paduka sembunyikan diri. Perintahkan saja. Kita serbu istana. Selamatkan putri mahkota. Serbu istana. Selamatkan Yan Niang. Bila kita serbu istana, Yumamkan Waziat Asli. Paduka bisa sah jadi kaisar. Kakak. Tak peduli rencanamu berhasil. Kalaupun berhasil, itu sama saja memberontak. Jika gagal, kalian ikut mati bersamaku? Mari mati bersama. Aku tak akan pertaruhkan nyawa kalian. Aku juga tak ingin Yan Niang terjebak masalah cintaku padanya. Murni tanpa pamrih. Tangerine. Hamba rela mati untuk Paduka. Jangan ucapkan lagi. Jika Pimpin serbu istana, alasan cukup kuat. Tapi Yan Niang nanti akan dikutuk sejarah. Aku tahu sifat Yan Niang, dia memang kuat. Tapi hatinya sangat sensitif. Jika dia tahu, ku serbu istana demi dirinya, dia akan mengira aku memberontak untuknya. Tak ingin sisa hidupnya jadi bahan gunjingan. Bahkan dalam buku sejarah, Daiknang Ola Generasi Barakat, dia daji yang menghancurkan negara. Amukan karena cinta terdengar romantis, tapi aku tak ingin Yan Niang menjadi tokoh utama dalam kisah. Haruskah kita lihat permaisuri dipermalukan putra mahkota? Tentu tidak. Paduka Tangerine. Menyelamatkan tentu harus. Tapi Pukin Dengen serbu istana. Aku akan pergi sendiri. Jangan. Kenapa tidak boleh? Paduka sendirian. Nyawa Paduka Terancam. Aku pergi sendiri. Bukan untuk membunuh. Juga bukan memberontak. Hanya pangeran yang permaisurinya dirampas ingin bawa kembali permaisurinya. Tapi. Tak ada tapi lagi. Bantu aku berganti pakaian. Aku akan menjemput permaisuriku. Ningen, maafkan aku. Jika ada kehidupan lain, biarkan jumpamu lebih awal. Yan Niang, kau pikirkan pernikahan hari ini? Kau senang? Benar. Akhirnya kau menikah dengan Yan Niang. Hari ini hari bahagia. Kenapa tak tersenyum? Kau cantik saat tersenyum. Nah, begitu. Lihatlah. Senyummu sangat indah. Hari ini. Coupon interquantique. Mohy. Aku ingin sendirian sebentar. Ingat. Mulai hari ini, kau harus memanggilku Suami. Kau sudah menikah. Pikiran tak pantas. Hapus dari benak.
Jangan lewat waktu baik. MOY. Semua harus berakhir. Bukan begitu? Itu pengantinnya. Penasaran wajah aslinya. Putra mahkota hanya ambil selir. Kenapa dibuat besar-besaran? Pelankan suara. Tidakkah kau tahu? Untuk selir ini, putra mahkota sendiri menculik pengantin. Penculikan penggantin? Putra mahkota ini berat lakukan hal begitu. Bagaimana dengan Nona Chu? Pelankan suara. Baik. Nona, tetap tenang. Jika ada kesalahan hari ini, bisa berakibat. Aku tahu. Bawa tanda ayahku ini. Cari 2 pemanah dari pasukan pengawal. Baik. Yan Nyong. Kuliah. Walau kau hanya selirku, tapi aku datangkan semua bangsawan ibu kota dibanding aku. Ningon Bizaberi apa? Cintanya padaku. Takkan kau milih. Aku pun bisa. Apa yang kau mau, semua akan kuberi, bahkan bintang di langit. MOY. Ini semua hanya rasa posesif yang mengendalikanmu. Ko. Benar. Meski aku tak bisa dapatkan hati, tapi aku bisa miliki diri. L'emballon. Kau akan lupakan Ning En. Dan selamanya. Tinggal di sisiku. Tidak. Diriku pun takkan kau punya. Jongan. Berhenti. Berhenti. Apa yang membawamu ke sini? Sudah kukatakan, aku tak membayarkan kau menenggang sendiri. Dan aku juga pernah bilang, aku mampu menjagamu. Paman Raja. Tak Kuzanka qui t'a bertemu di sini. Kalau bukan karena jubah naga 4 cakar, aku mungkin tak mengenalimu. Terakhir kau 7 tahun, aku 9. Saat itu Kakanda mengirimku ke perbatasan. Tak Kuzanka. Pertemuan kita kali ini berakhir seperti ini. Paman Raja. Aku akan membawamu pergi. Siapa yang izinkan kalian pergi? Hak Moe, jangan gegabah. Diam. Paman Raja. Kau berani bawa selirku di depan umum? Kau mau memberontak? Jika aku mau memberontak, apa aku akan datang sendirian? Ko. Beberapa hari lalu putra mahkota menculik pengantin. Peristiwa ini, Pasti Simiwa sudah tahu. Tapi yang tak kalian, orang yang diculik putra mahkota adalah permaisuriku. Apa aku tidak salah dengar? Putra mahkota menculik permaisuri Pangeran Qin. Jika kabar ini tersebar, reputasi putra mahkota akan hancur. Bukan cuma itu, yang lebih penting, sekarang Pangeran Qin menjaga perbatasan. Dengan kejadian ini, Karasa Dynasty Show. Dalam bahaya. Aku menikahi Yan yang lebih dulu. Baru kau menculiknya. Jika aku memberontak, itu karena paksaanmu. Semua ini Alasanmu belaka. Paman Raja. Tindakanmu sekarang sama saja dengan memberontak. Ada bedanya. Aku datang sendirian. Agar Yan yang tak dituduh sebagai penyebab masalah. Paman Raja. Lama tak berjumpa. Rupanya kau sudah pandai bicara manis penuh kepalsuan. Ko menikahi Yan. Tapi cuma memberinya gelar selir. Di mana bukti cintamu? Siapa bilang dia selir? Sudah kimahan ke keluarga Kerajaan. Yan Niang adalah permaisuriku. Permaisuri Istana Qin. Kau. Mengapa sampai segini? Yan Yang. Sudah kesampaikan ke keluarga Kerajaan. Tak bisa dibatalkan lagi. Maafkan aku mengumumkan tanpa izin. Baiklah. Tak mankin. Mana mungkin kau menikahi gadis desa sebagai permaisuri? Kenapa tidak mungkin? Ibuku juga dari keluarga miskin, tapi dia tetap istri dan ibu yang baik. Aku tak peduli latarnya. Yang penting kita saling mencintai. Lalu bagaimana? Aku juga mencintainya. Kau mencintainya?
Sentimo membiarkannya berlutut, menyembah Shaolin, kau cinta padanya. Tapi kau membiarkan dia dijual ke rumah pelacuran, akan menemanimu menyelesaikan permainan konyol itu. Kau mencintainya, sampai harus melihat langsung dia dipermalukan Shaolin dan kawan-kawannya, lalu melempar barang peninggalan ibunya ke dalam api? Tidak. Mustahil. Aku tak percaya. Kau pasti sedang membohongiku. Apa yang mustahil? Untuk apa aku berbohong? Kipas ini pasti tidak asing bagimu. Ini adalah... Benar. Ini kipas yang sama yang kau lempar ke Yan Yang di rumah Yihong kala itu. Yan Yang rela mengorbankan harga dirinya demi kamu, mengumpulkan uang untukmu. Tapi kamu? Kau mempermainkannya, mempermalukannya. Inikah cintamu padanya? Tahukah apa arti ini? Bagi Yan Yang? Aku tahu. Kau tak tahu. Harga diri dan cintamu, satu-satunya yang tersisa dalam hidupnya. Demi cinta, dia mengorbankan harga diri. Tapi yang didapat? Pengkhianatanmu. Semua sudah berlalu. Hingga detik ini, dia tak pernah mengungkapkan kejadian hari itu pada Mo Wei. Kau tak pantas mendapat sentanya. Ningen, aku tak mau terbelenggu masa lalu. Bunuh saja aku jika mau, di kehidupan ini. Akan hidup dan mati bersama Ning An. Dia pantas. Kau mati untuknya? Di hidup ini. Hailing kita mati bersama. Kalian. Pergilah. Yan Yang. Yan Yang. Bisakah kau menjanjikan sesuatu Padaku? Apa itu? Maafkan aku. Dulu waktu panah menembus dadaku kanan. Aku membohongimu 3 tahun. Sekarang panah di kiri. Kuharap ini bisa mengembalikan nyawaku padamu. Dia memohon dengan jijik agar kubebaskan. Aku tertegun. Teringat dulu dia bertanya dengan ragu-ragu. Apa ku akan tinggalkan aku? Ternyata tanpa sadar, aku telah kehilangan Yan Yang. Lai hat gon pengan yang kubuat, kanak tidak, kak mo huai. Kak mo huai. Makan sudah siap. Kak mo huai. Apa kau datang untuk membawaku pergi? Jangan pergi. Saya adalah permaisuri. Berdasar apa kalian memperlakukan saya begini, pengawal? Hukum mat. Serik Helyuer dan penggal. Saya adalah permaisuri. Berdasar apa kalian memperlakukan saya begini? Saya adalah permaisuri. Kak mo huai. Katanya setelah Mo Huai meninggal. Chu Yun menjadi gila. Benar. Dia dituduh merencanakan pembunuhan putra mahkota, lalu dimasukkan ke penjara bawah tanah. Bahkan jika tidak dipenjara, sisa hidupnya tetap akan menjadi orang gila. Sebenarnya pada akhirnya, dia juga korban cinta. Cukup bahas mereka. Aku benar-benar ingin bertanya. Hari itu, kau menentiu. Merenggut keperjakaanku. Jangan lanjutkan. Baik, kalau begitu aku diam. Lalu aku harus bicara apa? Tanya saja, pernahkah kau mengingat-ingat kejadian itu? Hei, kalau kau lanjut bicara, melepaskanmu, bisa saja. Aku ingin bertanya. Kau melepas status kaisar, apakah kau menyesal? Kau melepas status permaisuri. Bukankah kita memang jodoh? Lajapila, aku menjadi pangeran yang bebas. Menghabiskan sisa hidup denganmu. Bukankah ini lebih baik?
Mulutmu memang manis. Kau yang lebih manis.